Sekarang sedang marak dengan istilah new normal. Di mana-mana orang berbicara tentang new normal. Di TV nasional berbicara tentang new normal. Dan apakah sekarang sudah saatnya untuk kita memasuki new normal? Nama aku Rizal dan ayo let's get started. Belum kita membahas tentang kondisi real saat ini, ada baiknya kita tahu dari mana sih istilah new normal ini. New normal berasal dari kejadian krisis ekonomi tahun 2007 sampai 2008, di mana saat itu istilah new normal ini lahir karena penerapan untuk mengatasi atau bangkit kembali dari setelah krisis ekonomi. Jadi new normal ini berasal dari suatu peristiwa krisis ekonomi, dan saat ini dimodifikasi ya tentang COVID atau pandemi sekarang ini menjadi protokol baru untuk selanjutnya menuju ke arah kenormalan. Nah, kembali ke pembahasan, apakah sekarang sudah new normal? Apakah sudah patut untuk memperlakukan protokol sesuai new normal? Dan mungkin beberapa opiniku ini bisa jadi rujukan agar bisa menyikapi apakah sekarang ini sudah new normal atau belum. Nah, kalau menurut pendapatku nih, sekarang ini sebenarnya belum waktunya untuk diterapkan new normal. Mengapa? Karena alasan yang pertama ini jelas angka kasus baru di Indonesia ini masih cukup tinggi, bahkan masih mengalami tren kenaikan. Jadi mungkin secara ilmiahnya, secara kasat matanya ini belum new normal karena masih terjadi peningkatan kasus COVID-19 ini. Lalu alasan lainnya yaitu tentang bagaimana kita memandang diri kita sebagai suatu masyarakat dunia ya. Dunia sekarang dapat dikatakan belum reda dari wabah pandemi ini. Bahkan beberapa negara masih mengalami krisis dan kesulitan dalam menanggulangi krisis ini. Lalu sebenarnya ada beberapa negara yang telah sukses dan sudah menerapkan new normal, tapi yang perlu digarisbawahi adalah negara tersebut sudah masuk kepada tren menurun daripada wabah pandemi ini. Jadi negara mereka sudah kasusnya menurun, lalu sudah diterapkan new normal. Jadi new normal ini oleh negara-negara yang sukses ini diterapkan saat wabah pandemi turun, kasusnya turun. Dan apa yang beda di Indonesia? Di Indonesia ini wabahnya masih angkanya masih naik. Jadi mungkin secara kasat mata belum saatnya. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan saat ini? Jadi aku punya beberapa saran nih, bagaimana cara kita menyikapi keadaan seperti sekarang ini. Yang pertama yaitu tetap untuk di rumah saja. Mengapa? Karena ya seperti yang aku bilang di awal, karena wabah ini masih banyak kasus aktif di Indonesia. Jadi kita tidak bisa meraba-raba nih apakah kita ketemu orang itu sudah dalam positif atau negatif, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu bepergianlah ketika ada kepentingan yang mendesak, seperti contohnya yaitu jika kita sudah bekerja dan itu menuntut kita untuk keluar dari rumah, jadi dibolehkan karena memang kebutuhannya seperti itu. Jadi tapi kita masih harus mematuhi untuk protokol kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu social distancing harus tetap dilakukan. Mengapa? Karena ya itu kabarnya kita belum tahu nih mana yang positif, mana yang negatif. Yang kita sangkanya tidak ada gejala, mungkin orang tersebut sudah positif. Ini bukan menakut-nakuti ya, tapi memang kita nggak bisa nih untuk memprediksi orang tersebut apakah positif atau negatif COVID-19. Oke, sekian pembahasan pada video kali ini. Saranku tetap untuk waspada terhadap keadaan saat ini dan tetap patuhi protokol atau aturan yang telah diumumkan oleh pemerintah. Nah, jika kalian suka terhadap video ini, maka kalian bisa klik subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar mendapat kabar tentang video terbaru dari aku. Oke, sekian dari aku. Hope you enjoy it and stay educative.